Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Heri ya. Dan pertanyaannya tuh seperti ini. Oke, jadi inti dari pertanyaan Mas Heri ini, beliau mengeluh musangnya kalau dipegang pertama kali di kandang itu ya, dia gigit. Tapi kalau dipancing dulu sama makanan ya, dia tuh nggak gigit teman-teman. Jadi jinak terus digendong anteng, diajakin main juga nggak gigit gitu. Nah kedua, ketika musangnya diturunin atau di free room ya, kata Mas Heri ini malah ngacir teman-teman dan kagetan gitu ya. Dari keterangan Mas Heri kemarin, usia musangnya itu kurang lebih 2 bulanan teman-teman. Dia dulunya beli juga dari peternak ya, katanya sih jinak. Nah, setelah dikip sama Mas Heri, karakternya berubah jadi seperti itu tadi, teman-teman ya. Ketika musang lepas sapi dari induknya ya, biasanya mulai di usia 1 sampai 1,5 bulan ya, para peternak musang pasti misahin dari induknya. Itu poin pertama ya. Nah, si peternak ini otomatis kan jadi pengganti induknya. Kan seperti itu. Karena si anakan musang ini udah terbiasa dihandle sama si peternak ya, mulai dari dia kasih makan, mandiin dia, ngajakin main dia ya. Ketika musang ini laku dengan pembeli, contohnya Mas Heri ini, si anakan musang ini pasti asing dengan lingkungan baru teman-teman ya. Gambarannya seperti itu. Jadi menurutku itu hal wajar kalau musangnya Mas Heri ini gigit ketika pertama kali dipegang di kandang gitu, karena dia takut, dia belum beradaptasi sepenuhnya dengan owner baru. Biasanya sih itu bentuk dev atau apa ya, bentuk pertahanan diri dia saat berada di kandang. Nah, kalau untuk solusinya ini versi saya sendiri ya teman-teman ya. Caranya itu cuma ada satu doang teman-teman ya, nggak ada yang lain, yaitu kita harus benar-benar luangin waktu buat dia ya. Contohnya untuk ngehandle dia setiap hari ya, seperti mandiin dia ya, ngajakin dia main, ngajakin dia keluar, itu minimal 1 kali sehari teman-teman. Kalau saya ya dulu itu 2 kali, pagi dan sore gitu ya. Dan itu pun waktunya itu 1 jam doang teman-teman, tapi harus rutin setiap hari biar musang kalian itu beradaptasi dengan kalian, seperti itu teman-teman. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, kalau untuk mengatasi musang yang ngacir itu gimana, Kak, dan biar nggak kagetan tuh gimana ya. Jujur saya dulu juga pernah punya musang yang seperti itu, dan akhirnya saya jual ya teman-teman. Ya memang itu murni kesalahan saya sih ya, karena nggak bisa luangin waktu buat dia. Setelah saya adopt Mona, ngebiasain dia berinteraksi dengan orang banyak, tetangga, dan kebetulan rumah saya juga di pinggir jalan ya. Jadi si Mona ini sudah terbiasa dengan kebisingan teman-teman. Itu ngaruh juga biar jadi musang itu nggak kagetan gitu ya. Nah, kalau kalian nggak pede ngumbar musangnya ya, bawa aja sekalian sama kandangnya seperti ini contohnya. Bawa tripod sama kandangnya, bawa keluar rumah, tapi jangan dikenakan sinar matahari langsung. Misalnya di depan teras, tapi rumahnya di pinggir jalan. Nah, itu bisa dipraktekkan. Setelah kandangnya kita taruh di luar, ya udah ditinggalin aja, ya ditungguin aja ya, ditungguin aja sampai si musang ini tenang teman-teman. Ntar kalau udah tenang baru keluarin ya, umbar dia di jalan, udah dilepasin aja dilepasin aja ya, diajakin keluar ke luar rumah biar dia bisa beradaptasi di tempat keramaian seperti itu. Kalau Muna ini adalah contoh yang setiap hari saya handle seperti ini. Dia nggak mungkin gigit teman-teman, dia udah friendly, nggak sama saya nggak sama saya aja, sama orang-orang pun dia friendly, nggak mungkin gigit. Malah dia ngebet banget pengen keluar, ngajakin main karena udah terbiasa setiap hari apa ajakin main. Nah, ini nggak mungkin gigit dia udah friendly ke semua orang gitu. Jadi kesimpulannya teman-teman,
Jika kalian bisa rutin luangin waktu buat musangnya setiap hari, handle dia, ngerawat dia termasuk ya ngebersihin kandangnya dia, mandiin dia, ngajakin main dia juga itu setiap hari. Karena kalau kalian bisa ngelakuin itu ya rutin ya, saya yakin 100% musang kalian itu pasti jinak teman-teman. Oke, mungkin itu saja video tip tentang permusangan dari saya ya teman-teman. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Heri, dan khususnya untuk teman-teman juga yang menonton dan menyimak video ini ya, bisa ikut belajar ya cara pelihara musang yang baik dan benar ya, termasuk saya juga ya, saya kan juga masih belajar teman-teman ya. Jadi segitu aja video dari saya, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.